publik dahulu, Pak. Oh gitu. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang sudah hadir di tempat saya. Mungkin sudah ada yang tahu nama saya. Saya Dul Samson Sambernyawa, Ketua Umum Benteng Pajajaran. Ya. Nah, ada yang Oke, Pak, terkait masalah yang kemarin yang dibuat ke beberapa media. Kapan surat edaran itu dibuat, Pak? surat edaran itu dibuat pertanggal 27 April 2020. Ini buktinya. Tadi itu di kamera. Ya. Ini buktinya. 27 April 2020. Surat edaran THR di saat kita sedang menghadapi COVID-19, di mana perusahaan-perusahaan sedang pusing, ekonomi sedang lesu. Gitu. Ini, lihat. Sudah dipatok harganya. Ini. Ya. Ini. Berarti bukan partisipasi lagi bentuknya, ya, tetapi ada unsur pungli. Gitu. Ya. Jadi Abang menyatakan itu benar-benar dilakukan pungli, ya, Bang? Benar, sudah dilakukan pungli. Oke. Kapan ditarik kembali atau dibatalkan kembali surat edaran itu, Bang? Nah, surat edaran itu dibatalkan per tanggal 7 Mei. Nih, rekan-rekan wartawan nih, ya. Rekan-rekan wartawan lihat. Sudah semua? 7 Mei 2020. Nah, ini saya mematahkan video yang sudah diupload sebelumnya, bahwa dia mengatakan, dia ini kepala desa itu dulu, 1 hari setelah surat pertama diedarkan, ya, pertanggal 27 April, lalu ada pembatalan, kan begitu. Nyatanya per tanggal 7 Mei 2020. Ini setelah viral di medsos karena saya melaporkan dugaan punglinya, begitu. Nih, rekan-rekan wartawan silakan lihat. Berapa yang sudah diedarkan, Pak? Kalau menurut pantauan dari saya dan tim investigasi, itu jumlah perusahaan yang ada di wilayah Desa Sijujung kurang lebih ada 47 hingga 50 perusahaan. Ya. Apa mereka semuanya rata, Bang? Dipukul rata 1,5 juta untuk semua Atau bervariasi? Ya, jumlahnya yang saya dapat sesuai investigasi Benteng Pajajaran itu bervariasi. Ada yang nilainya 1,5 juta sampai 2,5 juta, bahkan 3 juta. Begitu. Jadi saya bicara di sini bicara fakta, bukan bicara asal bicara, ya. Nah, kalau kepala desa berbicara, itu hak kepala desa untuk melakukan pementahan dan pembantahan. Tetapi kami perlu bukti, ini buktinya, supaya agar masyarakat desa Sijujung cerdas, ya. Ini. apa dasar hukum yang kuat yang dapat menjelaskan desa? Nah, dasar hukumnya ini adalah PP nomor 87 tahun 2016. Ya, ini terkait tim cyber pungli. Ya. Nah, pungli masuknya ya. Nah, walaupun kepala desa Sijujung sudah menarik dan membatalkan ya dengan surat edaran pertanggal 7 Mei, bukan berarti menggugurkan pidananya. Biar saudara-saudara rekan-rekan wartawan semua tahu nih, ya. Dan saya minta tolong kawal kasus ini, jangan kasih kendor. Dan satu juga, beliau ini terkena pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99, Junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Apa bunyi pasal itu? Adalah penyalahgunaan wewenang jabatan. Ya, sebagai Kades Sijujung, dia melakukan penyalahgunaan wewenangnya. Kalau memang bentuknya partisipasi, ya jangan dipatok harganya. Kan gitu kira-kira rekan-rekan wartawan. Ya, biar rekan-rekan wartawan pada tahu semua ini. Ya, ini bukti ini. Banyak bukti yang lain. Jadi Ormas Benteng Pajajaran sekali lagi melaporkan kasus dugaan ya pungli ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor itu bukan tidak ada dasar. Begitu, adik-adik rekan-rekan wartawan ya. Dan saya minta sekali lagi dengan hormat
terus kawal kasus ini. Langkah dan upaya hukum apa yang akan abang tempuh selanjutnya, dan abang di sini berdiri dengan siapa, bang? Kalau saya sebagai Ketua Umum Benteng Pajajaran mengacu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Apa itu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013? Itu undang-undang organisasi. Fungsinya apa? Sebagai sosial kontrol. Sekali lagi, ya, kontrol terhadap siapa? Ya, terhadap pemerintah maupun pemerintah desa. Nah, ini salah satunya kita ikut mengawasi, ya, mengawasi kinerja pemerintah desa. Begitu. Nah, saya sudah hubungi bagian hukum, ya, dari Benteng Pajajaran untuk mengawal kasus tindakan pungli ini. Ya, jangan dikasih kendor. Sudah saya perintahkan bagian hukum saya. Itu. Bisa disebutkan, Pak, bagian hukum Bapak Di PP. Nah, itu adalah Direktur Advokasi Benteng Pajajaran. Namanya Pak Haji Aminullah. Ya, itu catat itu. Ya, itu. Izin Pak, kalau Ya. boleh tahu Pak, Silakan. sudah ada berapa perusahaan atau bengkel Ya. yang sudah ngasih kontribusi untuk beliau untuk partisipasi Lebaran ini? Jadi begini, adik-adik dan rekan-rekan wartawan sekalian, terkait masalah retribusi, ya, atau dana yang sudah disetorkan. Selagi karena berita ini sudah saya ramekan dan saya viralkan, otomatis, ya, yang bersangkutan otomatis menarik diri dengan ini, ya, paham ya, dengan surat edaran pembatalan, gitu loh, karena sudah ketahuan duluan dengan saya, jadi tindakannya sudah ketahuan dulu, gitu loh. Nah, bukan berarti, sekali lagi saya tekankan ke rekan-rekan wartawan semua, bahwa surat edaran ini, ya, membatalkan pidananya, menggugurkan pidananya, karena ada niat dari pelakunya. Ya, saya ingatkan sekali lagi, bagi orang-orang yang mengetahui terkait surat edaran THR ini, tetapi tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib, ada pasal dan sanksi hukumnya. Jelas? Itu. Mengetahui tetapi tidak melaporkan, itu kasusnya pidana. Ya, sekali lagi, itu ada ancaman hukumannya. Gitu. Ya. Walaupun retribusi belum terrealisasi, Bang. Walaupun retribusi itu belum didapat, bukan realisasi, belum didapat, tetap jelas ini pidananya sudah muncul. Ya, pidananya sudah muncul, ya. Tetapi sekali lagi rekan-rekan, kita tidak membentuk opini. Ya, saya tidak membentuk opini, sekali lagi. Kita sebagai pengawal demokrasi, setuju? Organisasi Benteng Pajajaran dengan wartawan adalah pengawal demokrasi. Artinya di mana kita tidak boleh membangun opini. Kita serahkan semuanya dan mutlak kepada hukum. Biarkan hukum yang menyelesaikannya. Setuju? Nah, sekali lagi, jangan kasih kendor masalah ini. Harapan selanjutnya, Pak. Ya. Harapan saya selanjutnya kepada pemerintahan desa yang ada di Kabupaten Bogor, bukan hanya Cijedil, ini menjadi pembelajaran kasus ini. Ya, kasus ini menjadi pembelajaran bagi para kepala desa yang ada di Kabupaten Bogor. Saya ingatkan lagi, jangan coba-coba saudara-saudara bermain pungli. Ya, saya tegaskan ini, saya tidak mau Kabupaten Bogor ini rusak gara-gara sikap arogansi kepala desa atau oknum kepala desa yang bertindak sewenang-wenang. Masyarakat silahkan melaporkan kepada saya. Ya, rumah saya jelas, alamat saya jelas. Silahkan cari saya. Silahkan mengadu kepada Benteng Pajajaran. Benteng Pajajaran membuka 24 jam bagi saudara-saudara yang ingin mengadu. Oke, izin. Harapan untuk kejaksaan Pak. Ya, kejaksaan Untuk pengawal. selanjutnya Terkait kasus ini. Kasus ini. Ya, saya minta pihak kejaksaan dapat memverifikasi laporan saya. Itu aja. Laporan dari organisasi Benteng Pajajaran tentunya ya, yang saya limpahkan ke kejaksaan agar kasus ini dapat diverifikasi dan kepala desa yang bersangkutan bisa dimintai keterangan lanjut. Setuju? Nah, itu aja.
Ada yang lain? Silakan. Cukup bang. Ada yang lain? Cukup? Cukup. Oke. Awalnya Oke. dengan Apa? Assalamualaikum. Oh, oke. Ya, mungkin cukup itu dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Minal aidin wal faidin. Sip.